Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga tetap kabar baik-baik saja ya. Seperti biasa, saya di sini hadir kembali untuk kalian semua untuk menceritakan sebuah cerita horor untuk menemani hari-hari kalian untuk melakukan aktivitasnya. Hahaha. Absen dulu dong, dari mana, dengan siapa, kotanya di mana, biar saya makin kenal dengan kalian semua, biar makin enak untuk membawakan cerita ini kepada kalian semua ya. Biar dari hati ke hati itu, biar sampai ke hati kalian, biar sampai ke penyayatan imajinasi kalian semua ketika mendengarkan cerita ini gitu ya. Oke deh, buat kalian nih yang udah gak sabar lagi, yang udah penasaran akan kelanjutan dari cerita yang kemarin kita bawakan, kali ini ada kabar baik, yaitu kita akan melanjutkan ceritanya lagi. Nah, buat kalian nih yang baru datang di video ini, yang baru nemu channel Dimensi Mimpi, saya sarankan untuk terlebih dahulu menonton di part sebelumnya agar kalian bisa memahami alur cerita di part kali ini. Oke, buat kalian nih yang udah gak sabar, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Malam itu hujan turun dengan lebatnya. Kematian para anggota keluarga Ningrat oleh karena ritual buhul mayit yang dilakukan oleh Kang Waris menimbulkan dampak yang besar. Kang Waris yang berada di dalam ruangan itu hanya tergeletak tak berdaya. Tangan kanannya masih menggenggam kuat belasan tali pocong. Dari mulutnya keluar darah segar yang kemungkinan besar akibat dari pertukaran tubuhnya dengan kematian 5 orang sekaligus. Detak jantung Kang Waris masih berdetak walaupun lemah. Matanya masih terbuka lebar. Hanya saja dia tidak bisa melihat sekelilingnya dengan jelas. Semua terasa gelap. Suara di keliling menjadi hilang, hening. Dalam hati Kang Waris berkata, "Inikah sejatinya kematian?" Pagi harinya, Raden Kuncoro berteriak dari arah belakang ruangan. Teriakannya membuat bapak dan juga ibu kaget hingga mereka berdua berlari ke arah ruangan belakang. "Pak, ada apa? Ada yang tidak beres, Bu?" Bersama dengan itu, Nyi Ratih langsung bergegas keluar dari kamarnya. Dia yang melihat bapak dan ibu berlarian ke ruangan belakang langsung menampakkan wajah penuh dengan penasaran. Dan saat mereka berdua tiba di sebuah ruangan, mereka semua langsung berdiam tanpa kata-kata. Tubuh mereka langsung lemas saat melihat Kang Waris sudah meninggal dunia dengan sekujur tubuh yang membengkak. "Kang Waris?" ucap bapak. Raden Kuncoro memeluk tubuh Kang Waris. Dia mendekapnya dengan sangat erat. Nyi Ratih yang melihat suaminya mendekap tubuh Kang Waris dalam keadaan sudah tak berdaya langsung ambruk. "Gak mungkin, Mas, Kang Waris meninggal dunia." Dunia seperti ambruk saat itu juga. Tangisan memenuhi ruangan. Bapak dan Raden Kuncoro meratapi kematian Kang Waris. Bapak langsung menuju ke Kang Waris. Dia tidak yakin jika Kang Waris telah meninggal dunia seperti apa yang dikatakan oleh Raden Kuncoro. Tidak mungkin. Akan tetapi, di sela-sela mereka menangis, Nyi Ratih melangkah ke sebuah meja yang ada di ruangan tersebut. Dia melihat secari surat yang mungkin saja itu adalah pesan terakhir dari Kang Waris. Ini, ucap Nyi Ratih. Bapak langsung menengok ke arah Nyi Ratih. Dia pun bangkit sembari meminta kepada Nyi Ratih agar menyerahkan surat tersebut. "Teruntuk Arto dan semuanya. Ini adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan Ngipri Ketek. Jika ada yang membaca surat ini, aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja, seperti yang sudah dikatakan oleh Mbak Neneng. Ritual ini harus dilakukan untuk mengakhiri semuanya. Akan tetapi, ada bayaran yang harus ditanggung. Aku sengaja merelakan tubuhku untuk bisa membunuh orang-orang yang sudah membuat kerusakan. Semestinya mereka semua telah menungguku di tempat yang berbeda. Aku berterima kasih kepada kalian semua karena telah menaruh harapan yang besar kepada aku. Semoga dengan dilakukannya ritual ini, Raden Angkoro akan sirna selamanya." Bapak membacakannya tepat di hadapan ibu, Nyi Ratih dan juga Raden Kuncoro. Tak terasa, tetesan air mata berjatuhan tatkala bapak membacakan surat tersebut. Begitu hebat perjuangan Kang Waris sampai-sampai dirinya rela untuk menembus semuanya seorang diri. Di samping tangan Kang Waris, bapak mendapati belasan tali pocong. Bapak yakin tali pocong itu adalah media yang harus dilakukan ketika ingin memulai ritual buhul tali mayit. Kedua tangan bapak ingin menyentuh tali pocong tersebut.
Akan tetapi, ibu melarangnya dan meminta bapak untuk tidak menyentuhnya. "Jangan dipegang, Pak." "Kenapa, Bu?" "Jika bapak memegang tali pocong itu, kesepakatannya akan berpindah ke bapak. Bapak akan menjadi tuan dari mereka." Maksudnya, Kang Waris sengaja melakukan ritual buhul tali mayit karena dirinya lah tuan dari mereka. Sebelumnya, tuan dari belasan pocong itu adalah Mbak Neneng. Dia yang membawa belasan tali pocong ini ke sini dan menyerahkannya ke Kang Waris. Bisa jadi, Mbak Neneng juga tahu risiko tersebut hingga menyerahkannya kepada Kang Waris. Mbak Neneng tahu risikonya. "Benar, Pak." Ibu pun mendekati bapak. Dia kemudian menjelaskannya dari dekat dengan wajah yang penuh dengan kesedihan. Tuan pertama dari ritual buhul tali mayit ini adalah Mas Pangarep. Lalu belasan tali pocong ini diambil oleh Mbak Neneng. Dengan begitu, tuannya kembali berubah. Mbak Neneng tahu jika dirinya tidak mampu melakukannya karena dia tidak memiliki sedikit pun ilmu kanuragan. Akhirnya, dia meminta Kang Waris untuk menjadikannya sebagai tuan agar Kang Waris mampu membunuh banyak orang dan mempertaruhkan nyawanya. Bapak baru sadar saat ibu menjelaskan tentang belasan tali pocong ini. Bapak tidak sadar jika Mbak Neneng telah merencanakan ini demi sesuatu hal. Apakah ada niat tersembunyi dari Mbak Neneng? Ibu hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak mengerti terkait apa yang terjadi saat ini juga. Bapak masih menatap belasan tali pocong itu. Dia sama sekali tidak mengerti apa yang ada di dalam benak Mbak Neneng sampai-sampai dirinya merencanakan ini semua. Berbeda dengan Mbak Neneng, Kang Waris justru mengorbankan dirinya dengan cara melakukan ritual tersebut atas perintah yang diberikan oleh Mbak Neneng. Dia juga berusaha untuk melindungi semua anggota keluarga bapak dengan mengorbankan diri agar terikat dengan ritual tersebut. Baginya, mengorbankan nyawa adalah cara satu-satunya untuk menyelesaikan ngipri ketek ini. "Mas, apa semuanya sudah selesai?" tanya Raden Kunchoro. "Aku pikir sih begitu." Ada rasa senang, ada juga rasa sedih. Rasa senang yang mereka syukuri adalah ngipri ketek telah usai. Mereka akan kembali lagi ke rumah keluarga Ningrat. Akan tetapi, yang membuat mereka sedih adalah karena kematian dari Kang Waris. Dengan kematian tersebut, Kang Waris berhasil mengakhiri ngipri ketek dengan cara melakukan ritual buhul tali mayit seperti yang telah diperintahkan oleh Mbak Neneng kepadanya. Sebelum mereka berangkat, mereka membereskan semua yang ada di rumah tersebut tanpa terkecuali buhul tali mayit yang menjadi senjata mematikan tersebut. Bapak menyuruh kepada Nyi Ratih untuk membuangnya ke tempat yang tidak bisa dijangkau oleh orang-orang. Nyi Ratih pun mengangguk paham. Semua ketakutan terkait dengan kejadian yang akan terulang kembali menimbulkan banyak pertanyaan dalam benak masing-masing. Bapak masih was-was dan tidak tenang dengan kejadian yang baru saja terjadi atas kematian Kang Waris. Mungkin saja semua yang sudah direncanakan akan dimulai kembali. Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah ngipri ketek sejatinya akan selesai? Sementara itu, Mbak Neneng langsung melepaskan ikatan tali dari tangan Mbak Ayu. Hal ini membuat Mbak Ayu terbangun. Dia juga terkejut di saat Mbak Neneng lebih dulu melepaskan ikatan talinya. Dari mana kau bisa lepaskan tali ini?" Mbak Neneng hanya tersenyum. Dia kemudian menatap wajah Mbak Ayu dan mendekatkan wajahnya secara perlahan. "Rahasia." Senyumnya, Mbak Neneng pun langsung membangunkan tubuh Mbak Ayu yang terlihat sangat lemah, lalu dibawanya keluar dari ruangan tersebut. Saat dimana Mbak Ayu keluar kamar, dia kemudian merasakan kehampaan yang luar biasa dari setiap ruang sisi yang ada di rumah tersebut. Lalu bau amis darah tercium kental hingga menusuk ke hidung dan menimbulkan rasa mual yang begitu dalam. Mbak Ayu tidak tahu apa yang sudah terjadi selama dirinya disekap di ruangan tersebut bersama dengan Raden Angkoro. Mereka berdua melangkah hingga ke bagian ruang tamu. Di situ, langkah Mbak Ayu terhenti sejenak. Dia mendapati seorang pria dengan mengenakan pakaian khusus keratit, sembari membentangkan kedua tangannya seperti akan menyambut kedatangan Mbak Ayu dan juga Mbak Neneng. "Berhenti, Neng. Itu tuan kita, Mbak." "Apa maksudmu? Dia Raden Angkoro." Mbak Neneng pun tersenyum. Dia kemudian melepaskan rangkulan tangannya dan membiarkan Mbak Ayu untuk berdiri sendiri tanpa bantuannya sama sekali. Mbak Neneng berjalan ke arah Raden Angkoro. Dia kemudian membentangkan kedua tangannya dan memeluk erat tubuh Raden Angkoro. "Neneng, apa yang kau lakukan?" Mbak Neneng hanya tersenyum. Dia kemudian mencium pipi Raden Angkoro. Sepertinya ada yang berbeda dari Mbak Neneng. Entah karena hal itu terjadi oleh sebab Mbak Neneng berbelot dan memilih bersama Raden Angkoro, atau memang ada hal lain yang belum Mbak Ayu ketahui sebelumnya.
Mbak Ayu melangkah pelan ke arah Mbak Neneng. Dia seharusnya mengetahui apa yang disembunyikan oleh Mbak Neneng kepadanya. Apa yang terjadi? Bukankah kalian... Mbak Ayu benar-benar tidak terima melihat keadaan yang seperti ini. Dia bahkan tidak rela melihat Mbak Neneng memeluk mesra Raden Angkoro. Di saat yang bersamaan, Raden Angkoro langsung bangkit dan menghadap langsung ke arah Mbak Ayu. Selamat datang kembali Ayu, salah satu keturunan dari keluarga Ningrat yang memiliki lidah yang mampu menimbulkan perselisihan. Raden Angkoro memegangi dagu Mbak Ayu. Dia kemudian mengelilingi tubuh Mbak Ayu. Sedangkan Mbak Ayu, dia hanya merasakan hawa merinding. Seluruh tubuhnya bergetar. Entah karena aura mematikan yang dipancarkan oleh Raden Angkoro atau ada hal lain yang memang sejatinya sudah dipersiapkan oleh Raden Angkoro kepadanya. Apa yang terjadi Angkoro? Tanya Mbak Ayu. Kali ini Mbak Ayu memberanikan diri untuk menyebutkan namanya langsung, yaitu Angkoro. Dia tidak peduli dengan konsekuensi yang harus dia terima saat menyebutkan kalimat itu tepat di hadapan orang yang memiliki garis keturunan Kanuragan hitam. Semua sesuai rencana Ayu. Hanya kita bertiga yang seutuhnya menjadi anggota Ngipri Ketek ini. Keluarga Ningrat dan Brotoseno sudah musnah seutuhnya. Apa maksudmu? Mbak Ayu langsung teringat dengan ritual Buul Tali Mayit yang baru-baru ini dilakukan oleh Mas Pangarep. Mbak Ayu juga mengetahui rencana berikutnya yang dikatakan oleh Mbak Neneng adalah terkait pemindahan belasan tali pocong tersebut ke tangan Kang Waris. Kau sudah mengetahuinya Ayu? Mbak Ayu langsung menatap ke arah Mbak Neneng. Dia kemudian meneteskan air mata karena mengetahui betapa kejamnya Mbak Neneng selama ini. Selama ini, semua yang kau katakan hanyalah bentuk manipulasi dari dirimu sendiri, tanya Mbak Ayu. Mbak Neneng kembali tersenyum. Ternyata senyumannya kali ini langsung berubah drastis dan menampakkan wajah yang penuh dengan amarah. Benar, semua adalah pion. Kau juga termasuk itu. Bukankah sudah kukatakan? Kita tidak boleh menjadi orang lemah. Mbak Ayu baru menyadari kejadian yang sudah terjadi baru-baru ini. Menghilangkan banyak orang di rumah ini mungkin karena sebab ritual Buul Tali Mayit yang dilakukan oleh Kang Waris. Begitu juga dengan pemalsuan yang dikerahkan oleh Mbak Neneng dan juga Raden Angkoro. Keduanya benar-benar merencanakan ini dengan rapi dan bersih. Mbak Ayu terlalu cepat menyimpulkan. Dia terlalu cepat menilai jika Ratu Ketek dalam Ngipri Ketek ini adalah Mbak Mawar. Padahal sejatinya Ratu Ketek adalah saat tragedi pembunuhan Nyi Endang, di mana Mbak Neneng adalah orang satu-satunya yang merawat Nyi Endang. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Mbak Neneng sewaktu dirinya memperagakan layaknya seorang pengantin. Semua sudah direncanakan dengan rapi oleh Raden Angkoro. Mbak Mawar yang memang masih memiliki keturunan Brotoseno hanya menjadi umpan bagi orang-orang yang menentang Ngipri Ketek bahwa dengan membunuhnya maka Ngipri Ketek akan kehilangan arah. Semua salah besar. Padahal yang dilakukan oleh Mbak Neneng dengan cara menyerahkan belasan tali pocong itu kepada Kang Waris adalah untuk mempermudah Raden Angkoro dalam mengambil langkah terakhirnya, yaitu bayi yang nantinya akan dilahirkan oleh Nyi Esa. Dengan menjadikan Kang Waris sebagai tuan, dia juga lupa akan resiko terbesarnya. Jika Kang Waris membunuh semua orang-orang yang berada dalam lingkaran Ngipri Ketek, Kang Waris hanya cukup membunuh sampai Dipak Lingga. Hal ini dikarenakan untuk membunuh Raden Angkoro dibutuhkan banyak kekuatan besar karena perwujudan ketek irengnya yang begitu sangat mengerikan. Jadi bagaimana Mbak? Apakah kau ingin bergabung bersama kami? Mbak Ayu tidak bisa berkata apa-apa. Dia hanya bisa menahan rasa takutnya tatkala aura kematian yang terpancarkan oleh Raden Angkoro benar-benar membesar dengan sendirinya. Tidak berselang lama, Mbak Ayu pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, selamat datang di Ngipri Ketek. Setelah penguburan jenazah Kang Waris, Bapak dan yang lainnya pun bergegas untuk menyiapkan diri menuju ke rumah keluarga Ningrat. Bapak dan yang lainnya juga sudah tahu bahwa Ibu Melan dan Pak Subroto menjadi korban dari ritual Buul Tali Mayit. Hal ini dikarenakan ketika mereka mendapati banyak warga yang mengurumuni rumah keduanya. Namun itu bukan lagi urusan Bapak. Yang menjadi urusannya sekarang adalah bagaimana dirinya bisa kembali ke rumah keluarga Ningrat dan menduduki kembali sejatinya rumah yang telah ditinggal lama oleh mereka semua. Di pertengahan perjalanan, Bapak masih membaca surat tersebut. Dia seperti penasaran dengan isi surat yang sedikit mengganjal dalam pikirannya. Entah mengapa tatkala dirinya membacakan di hadapan Raden Kuncoro dan yang lainnya, Bapak juga merasa sepakat dengan Raden Kuncoro jika ada sesuatu yang aneh dengan surat tersebut. Bapak pun mulai membaca sedikit demi sedikit kalimat dari surat tersebut. Ini adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan Ngipri Ketek.
Jika ada yang membaca surat ini, aku harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Kalimat awal ini memang bentuk penegasan akan terselesaikannya Nyi Ketek dengan jalan terakhir yang akan ditempuh oleh Kang Waris. Namun setelah kalimat berikutnya, muncul kalimat yang sedikit meragukan. Kalimat tersebut seperti memberikan gambaran bahwa akan ada sesuatu setelah dilakukannya ritual buhul tali mayit. Dengan begitu, apa yang dilakukannya ritual tersebut, kemungkinan besar Nyi Ketek belum semuanya selesai. Apakah Kang Waris melihat sesuatu? Mengapa dirinya menuliskan kalimat harapan? Apakah Nyi Ketek ini belum selesai? Bapak masih memikirkan sesuatu. Dia terus berupaya untuk melihat keanggotaan orang-orang yang tergabung dengan Nyi Ketek itu sendiri. Yang pertama, Raden Angkoro. Karena dia adalah kepala dari Nyi Ketek ini, maka kemungkinan besar Kang Waris mengincar pertama Raden Angkoro. Namun, apakah ritual buhul tali mayit ini mampu menumpaskan Raden Angkoro? Faktanya, Birawa saja sampai tumbang. Dia yang disebut-sebut sebagai penggerak dari banyaknya demit alas wingit harus tumbang ketika mendapati Raden Angkoro yang mampu berubah wujud menjadi siluman monyet ireng. Maka dari itu, Bapak masih meragukan Raden Angkoro antara kematian dan kehidupannya. Bapak masih belum bisa menyimpulkannya dengan tepat. Terlebih lagi, kalimat harapan yang ditulis di surat itu seperti menunjukkan bahwa bisa saja Bapak dan yang lainnya mendapatkan serangan jika ritual itu telah selesai dilakukan. Yang kedua, Pak Subroto dan Bu Melan. Keduanya sudah terlihat jelas sudah meninggal dunia. Namun dari apa yang telah disampaikan oleh Mbak Neneng, keduanya juga terlibat dalam Nyi Ketek dan juga termasuk orang-orang yang sengaja menutupi kejahatan saat terjadinya tragedi di pabrik bawang. Tentu saja, mereka berdua bukan orang biasa dan memiliki pegangan juga penjagaan. Jika pegangan mereka berasal dari penjagaan, itu berarti ada orang-orang yang ikut serta membantu terwujudnya ambisi yang dilakukan oleh Pak Subroto dan juga Ibu Melan. Oleh karena itu, Bapak masih berjaga-jaga. Dia tahu jika keduanya ini memiliki banyak sekali pintu untuk menuju ke ranah orang-orang yang memiliki kanuragan hitam. Yang ketiga, Pak Lingga. Kematian Pak Lingga sendiri belum diketahui, entah karena ada sesuatu hal yang belum diperjelas terkait jin kala ireng dari milik Pak Lingga. Akan tetapi, jika tuannya meninggal dunia, maka jin kala ireng itu akan menghilang juga dengan syarat terputusnya kontrak di antara keduanya. Akan tetapi, semuanya menjadi berubah tatkala ada tuan lain yang memanggil serta mengambil jin kala ireng itu sebagai senjatanya lagi. Bisa dibilang, jin kala ireng akan dikuasai oleh tuan lain yang tentu saja ini akan menjadi ancaman besar bagi Bapak dan juga yang lainnya. Karena itulah, Bapak masih belum bisa menentukan akan apa yang terjadi kepada Pak Lingga selanjutnya. Yang keempat, Mbak Mawar dan Mas Pangarep. Keduanya sudah tentu menjadi korban dari penyerangan ini. Bapak sangat meyakini bila sudah membunuh ratunya, maka semuanya sudah selesai. Akan tetapi, bagaimana jika Raden Angkoro masih hidup? Apakah semuanya telah usai? Atau Nyi Ketek akan berjalan semestinya kembali walaupun ratunya sudah mati? Perjalanan telah usai. Bapak dan yang lainnya tiba di tempat semula dirinya berada. Kali ini mereka semua berada tepat di hadapan rumah keluarga Ningrat. Rumah di mana hal-hal yang terjadi semua ini berasal dari sana. Bu, Ibu yakin mau masuk? Raden Kuncoro, Nyi Ratih, Ibu, Mas Radian dan juga Bapak melangkah maju menuju ke rumah tersebut. Mereka sangat berharap jika rumah itu sudah benar-benar tanpa kehadiran Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar. Dok. Bapak mengetuk pintu dari luaran. Namun sayup-sayup Bapak mendengar suara tangisan seorang wanita dari dalam rumah. Bu, ada orang nangis di dalam rumah. Ibu langsung meminta kepada Bapak untuk masuk ke dalam rumah. Bapak kemudian membuka pintu itu yang memang ternyata tidak dalam keadaan terkunci. Saat Bapak dan yang lainnya masuk, mereka terkejut saat melihat Mbak Ayu dan juga Mbak Neneng sedang menangis. Mbak Ayu, Mbak Neneng, teriak Ibu. Esa, akhirnya kamu kembali. Mbak Neneng menyambut hangat kedatangan Ibu. Dia segera bangkit dan menuju ke tempat Ibu dengan wajah yang penuh kegembiraan. Bolehkah aku memelukmu, Esa? Tanya Mbak Neneng kepada Ibu. Ibu menatap wajah Mbak Ayu yang seperti memiliki tekanan tertentu. Entah mengapa, Ibu merasa jika Mbak Ayu sedang dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Mbak Neneng pun mempersilahkan semuanya untuk duduk sejenak. Raden Kuncoro dan Nyi Ratih duduk bersampingan. Sama halnya dengan Bapak, Ibu dan juga Mas Hardian. Mereka duduk bersebelahan. Kini rumah terasa sunyi, sepi,
dan ketenangan menjelma bagikan hembusan angin yang bertiup secara perlahan hingga menusuk ke tubuh mereka. Senyuman Mbak Neneng menjadi pembuka obrolan dari mereka yang tidak bisa berkata-kata tatkala mengetahui yang hanya tinggal di rumah sebesar itu hanyalah Mbak Neneng dan juga Mbak Ayu. Terima kasih kalian sudah mau kembali lagi ke rumah ini. Seperti yang kalian tahu, di rumah ini hanya tinggal sisa kami berdua. Bapak dan Raden Kunchoro langsung terkejut mendengar hal itu. Mereka seperti tidak percaya bahwa apa yang dilakukan oleh Kang Waris benar-benar adanya. Ritual buhl tali mayit yang menjadi senjata terakhir bagi mereka semua benar-benar sesuai dengan apa yang diperkirakan. Aku juga turut berduka cita atas kematian Kang Waris. Beliau adalah pahlawan sesungguhnya dalam kejadian ini. Mbak Neneng tidak mampu untuk membendung rasa sedihnya. Dia menangis tepat di hadapan ibu dan juga bapak. Akan tetapi, ada yang merasa janggal dengan tangisan Mbak Neneng. Dia seperti menangis dalam keadaan bahagia, bukan menangis karena sedih atas kematian Kang Waris. Mulai saat ini, Nyi Perketek sudah tidak ada lagi. Kalian semua bisa menempati rumah ini seperti sedia kala. Jika ada sesuatu yang kalian butuhkan, aku dan juga Mbak Ayu akan membantu. Mbak Ayu menatap wajah ibu, seperti ada pesan yang ingin ia sampaikan. Wajahnya benar-benar terlihat seperti orang yang sedang berada dalam tekanan. Hanya saja, saat itu ibu menganggap semuanya bersumber atas kematian Mas Pangarep dan juga Mbak Mawar. Namun, semua berubah tatkala hari kelahiran itu tiba. Raden Angkoro kembali dengan wujud yang mengerikan. Dia kembali melakukan ritual itu. Hanya berselang beberapa minggu mereka tinggal di rumah itu, ibu akhirnya melahirkan anak keduanya. Kelahiran anak kedua ini memberikan kebahagiaan bagi bapak dan juga ibu. Akan tetapi, ada yang menjanggal tatkala kelahiran itu tiba. Mbak Neneng yang terbiasa berada di rumah kini menghilang secara misterius selama beberapa hari. Saat dimana bapak dan yang lainnya tiba di rumah, mereka hanya mendapati Mbak Ayu yang berada di dalam rumah. Hal ini membuat Nyi Rati mempertanyakan keberadaan Mbak Neneng kepada Ayu. "Mbak Neneng kemana ya?" tanya Nyi Rati. "Aku kurang tahu, Mbak. Kebetulan saat aku berada di dalam rumah, aku tidak mengetahui keberadaannya," jelas Mbak Ayu. Nyi Rati merasa ada yang aneh dengan ucapan yang baru saja diucapkan oleh Mbak Ayu. Dia merasa jika Mbak Ayu telah menyembunyikan sesuatu. "Apa ada sesuatu yang tidak aku ketahui?" tanya Nyi Rati. "Maksud Mbak?" Nyi Rati pun merogoh sesuatu dari dalam kantongnya. Dia kemudian menunjukkan sesuatu kepada Mbak Ayu. Itu buhl tali mayit. Dari mana kau mendapatkan itu?" Nyi Rati hanya tersenyum saat dimana dirinya memegang buhl tali mayit itu. Dia melihat belasan pocong sudah mengelilingi Mbak Ayu. "Sekarang, jujurlah kepadaku, kemana Mbak Neneng? Apa yang sudah ia sembunyikan kepada kami?" Mbak Ayu mencoba untuk mengambil paksa buhl tali mayit itu, namun dengan cepat Nyi Rati berhasil mencegahnya. "Jika aku sebutkan namamu, maka pocong-pocong itu akan menyerangmu, Ayu. Mereka sudah menjadikanku sebagai tuan. Jadi, jangan harap kau akan selamat." Aku tidak mengetahui hal itu." "Aku tahu kamu bohong. Apakah kau sudah terikat kembali dengan Raden Angkoro? Apakah dia belum mati?" Apa maksudmu?" "Aku tidak yakin dia akan mati hanya dengan menggunakan buhl tali mayit." Aku tidak bisa menjawabnya." Jawaban dari Mbak Ayu membuat Nyi Rati berpaling. Dia pun kemudian kembali lagi ke kamarnya. Malam harinya, tatkala semua orang sudah tertidur pulas, Raden Kunchoro keluar dari kamarnya. Dia terkejut saat mendapati Mbak Neneng sudah berada di ruangan tamu dengan penampilan yang sungguh mengejutkan. Dia mengenakan pakaian layaknya pengantin dengan kepala yang sudah disangkul dan diberi bebungan melati layaknya penampilan pengantin Jawa. Atas hal tersebut, Raden Kunchoro pun menanyakan terkait apa yang sebenarnya yang sedang dilakukan oleh Mbak Neneng. "Apa yang sedang kau lakukan dengan penampilan seperti itu?" Mbak Neneng hanya tersenyum. Dia kemudian berjalan melewati Raden Kunchoro dan memasuki kamarnya. Raden Kunchoro pun mengikuti secara perlahan. Dia mengira Mbak Neneng sedang dalam keadaan yang tidak sadarkan diri. Namun, perkiraan dari Raden Kunchoro salah. Tatkala dirinya membuntuti Mbak Neneng, Raden Kunchoro mendengar suara pria yang dia kenal dari dalam kamar Mbak Neneng. "Malam ini semuanya akan selesai. Anak itu sudah dilahirkan. Jika ritual ini dilakukan, pasti semuanya akan selesai. Sebagai ratu, kau sudah melakukan dengan baik.
Raden Kunchoro terkejut mendengar hal itu. Dia salah memprediksi tentang Mbak Neneng. Ternyata selama ini Mbak Neneng sudah menyembunyikan sesuatu yang sangat besar. Dan istilah ratu yang disebutkan oleh seorang pria di dalam kamar itu benar-benar tertuju kepada Mbak Neneng. Raden Kunchoro merasa jika dirinya dan juga yang lain sudah dibodohi dengan mulut manis Mbak Neneng yang selama ini menjadi kepercayaannya. Karena itulah dia pun segera melaporkan hal ini kepada bapak dan yang lainnya. Namun belum juga dirinya memalingkan wajah dari kamar, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Tubuh Raden Kunchoro pun tidak bisa digerakkan. Di hadapannya sudah berdiri seorang pria yang mengeluarkan aura kematian yang sangat besar. Apa tidak sebaiknya dirimu tidak berada di sini, Tuan Kunchoro? Bersama dengan itu, suara gamelan berbunyi. Raden Kunchoro melihat dengan jelas perubahan yang singkat dari bentuk tubuh Raden Angkoro yang semula manusia, kini berubah menjadi siluman ketek ireng. Dari dalam kamar tersebut, keluar seorang wanita dengan pakaian layaknya pengantin. Dia adalah Mbak Neneng. Mereka berdua pun berjalan melewati Raden Kunchoro. Akan tetapi, apa yang akan terjadi kepada Raden Kunchoro tatkala mereka berdua melewatinya begitu saja? Tubuh Raden Kunchoro langsung ambruk seketika. Dari mulut dan juga hidungnya keluar darah. Bagian dadanya seperti dicakar-cakar hingga nafasnya terhenti saat itu juga. Raden Kunchoro tewas di saat malam ritual itu. Suara gamelan itu pun membangunkan bapak dan juga ibu yang sudah berada di dalam kamar. Namun keduanya juga terkejut saat mendapati pintu kamarnya sudah terbuka lebar. Yang lebih mengejutkan, bapak dan ibu melihat sosok yang mengerikan beserta dengan seorang wanita yang sudah berpakaian layaknya pengantin. Raden Angkoro? Tiba-tiba tubuh bapak melayang dengan sendirinya. Kedua tangan bapak memegangi leher karena merasa dirinya sedang dicekik oleh sesuatu. Ibu berteriak ketakutan saat di mana wanita pengantin itu mengambil bayi yang menjadi sasaran utamanya. Saat di mana wanita itu mengambil bayi, tiba-tiba penutup wajahnya terbuka dan ibu mengenali wanita tersebut. Mbak Neneng? Mbak Neneng hanya tersenyum. Dia kemudian membawa bayi itu keluar dari kamar. Sedangkan bapak, dia masih melayang di udara dengan kedua tangannya yang masih memegangi lehernya. Ibu menangis ketakutan. Dia tidak tahu harus bagaimana dan harus melakukan apa. Semuanya benar-benar sudah berada di luar nalar. Siluman ketek ireng dan juga Mbak Neneng keluar dari kamar secara perlahan. Dia kemudian berjalan perlahan menuju kamarnya. Namun, belum juga sempat dirinya memasuki kamar, tiba-tiba mereka berdua mendengar suara kidung Jawa bersamaan dengan hembusan angin yang melewatinya begitu saja. Lepaskan cucuku! Dia adalah sosok yang selama ini menjaga anak kedua dari bapak dan juga ibu. Sosok kodam penjaga yang berwujud seperti Ratu Keratit yang memiliki pakaian anggun dan cantik. Auman siluman ketek ireng pun memberikan pertanda bahwa pertarungan keduanya akan berlangsung. Saat itu, lampu di rumah langsung padam. Rumah benar-benar bergetar dengan sendirinya. Bapak yang masih melayang di udara kini langsung terjatuh karena bantuan dari kodam pendamping yang dimiliki oleh anaknya tersebut. Pak, anak kita... Bapak masih memegangi lehernya yang benar-benar merasa kesakitan. Dia pun meminta kepada ibu untuk memapahnya keluar agar bisa mendapatkan kembali anaknya. Dan benar saja, saat mereka berdua keluar dari kamar, mereka melihat seorang wanita dengan pakaian ala bangsawan dan keratit sedang menghadapi siluman ketek ireng yang menjadi perwujudan dari Raden Angkoro. Namun, bapak dan ibu lebih terkejut saat melihat jasad Raden Kunchoro yang sudah terkapar di lantai dengan bersimbah darah di bagian mulut dan juga hidungnya. "Kang Mas!" teriak bapak. Mbak Neneng yang berada di dekat kamar hanya terdiam sembari menggendong anak dari bapak dan juga ibu. "Neneng, kembalikan anakku!" teriak bapak. Mbak Neneng merasa panik. Dia pun berusaha untuk melarikan diri. Akan tetapi, tubuhnya tiba-tiba tidak bisa bergerak. Urat-urat Mbak Neneng langsung terlihat dengan jelas. Tubuhnya tidak bisa bergerak. Bersama dengan itu muncul kabut yang membuat pandangan mereka menjadi buta. Wanita keratit itu menarik tubuh siluman ketek ireng ke alam lain bersama dengan munculnya kabut yang sangat pekat itu. Bapak dan ibu berusaha menerobos kabut itu untuk bisa mendapatkan kembali anaknya. Namun, saat dimana dirinya sudah berada di dekat dengan kamar Mbak Neneng, tiba-tiba mereka berdua merasakan aura merinding yang sangat kuat. Ibu yang sedang memapah bapak langsung terdiam seketika tatkala dirinya melihat belasan pocong sedang berdiri mengelilingi Mbak Neneng. Bol tali mayit, siapa yang melakukan ini? Dari kejauhan, seorang wanita berjalan sembari mendekati jasad Raden Kunchoro. Ia adalah Nyi Rati. Nyi Rati? Tanya bapak. Kang Mas Kunchoro sudah lama tidak mempercaya wanita terkutuk ini, Mas Arto. Dia selalu bercerita kepadaku bahwa Mbak Neneng bukanlah orang baik.
Akan tetapi, kau dan juga Nyi Esa selalu beranggapan bahwa semua orang yang telah melakukan kesalahan bisa mempelajari kesalahannya dan bisa memperbaiki kesalahannya. Nyi Rati meneteskan air mata saat dimana dirinya memeluk tubuh suaminya. Tangisan Nyi Rati begitu kuat hingga bapak dan juga ibu merasa sedih akan pengorbanan hebat dari keduanya. Aku ingatkan sekali lagi untuk kalian berdua. Manusia yang memang tidak menyukaimu, dia akan berpura-pura menyukaimu. Dia akan membuatmu berpikir bahwa dirinya akan bisa menjadi baik. Tapi tidak bagi kami berdua. Sampai mati pun, kami berdua akan terus berhati-hati kepada orang terdekat yang telah menusuk kita dari belakang. Karena sejatinya, musuh yang paling mengerikan adalah mereka yang sudah kita anggap sebagai orang baik. Nyi Rati pun bangkit. Dia kemudian menuju ke tempat Mbak Neneng dan mengambil bayi itu dari tangan Mbak Neneng di antara belasan pocong yang sedang mengepungnya. Sebagai sesama wanita, kau adalah wanita yang paling buruk yang pernah aku temui, Nyi Neneng Aditama. Bahkan keturunanmu sendiri tidak bisa menjadikanmu sebagai bentuk kemuliaan dalam dirimu sendiri. Darah biru yang mengalir dalam tubuhmu menjadi hitam hingga menggelapkan hati dan pikiranmu. Kau adalah ratu yang sesungguhnya. Kau sengaja memperalat Kang Waris, mempermainkan Mbak Mawar, dan menjadikan semuanya menjadi pionmu demi usahamu terhadap Raden Angkoro. Ingat, mereka yang terlahir dengan karma mengerikan, kematiannya tidak akan terputus hanya dengan penderitaan yang sangat mengerikan. Nyi Rati pun berjalan ke arah ibu dan juga bapak sembari membawa bayi tersebut. Setelah tiba di hadapan ibu, Nyi Rati menyerahkan bayi itu kepada bapak dan juga ibu. Jagalah harapan ini. Dia adalah bayi yang nantinya akan memberikan cahaya bagi manusia yang memiliki hati yang gelap. Bruk! Nyi Rati pun terjatuh tepat di hadapan keduanya. Namun dari mulutnya terucap sesuatu. Bunuh Nyi Neneng Aditama. Kabut pun semakin pekat. Tubuh Nyi Rati pun terseret seperti ditarik oleh sesuatu ke dalam kabut tersebut bersama dengan teriakan mengerikan dari Mbak Neneng. Semua yang berada di sekitaran kabut tersebut terserap dan terseret dan menghilang dengan sekejap. Suasana menjadi sunyi dan sepi. Ibu langsung berteriak histeris dan menangis sejadi-jadinya. Kali ini mereka berdua benar-benar kehilangan orang yang sangat disayanginya, yaitu Raden Kunchoro dan juga Nyi Rati yang rela berkorban demi keselamatan bayi tersebut. Sedangkan di luaran terdengar suara dentuman keras. Namun bersama dengan itu, cahaya bulan benar-benar memberikan kecerahan yang begitu indah. Bapak dan juga ibu keluar dari rumah tersebut. Mereka berdua berniat untuk mengetahui apa yang terjadi di luaran. Dari luaran, mereka melihat seorang wanita dengan mengenakan pakaian ala keratit sedang memegangi kepala tanpa tubuh di balik pepohonan. Lalu, tidak berselang lama, sosok wanita tersebut menghilang sembari menunjukkan jika kepala yang baru saja dipegangnya itu adalah kepala dari Raden Angkoro. Dengan ini, Nyi Priketek berhasil dicegah. Bapak dan juga ibu berhasil selamat dan mencegah terjadinya Nyi Priketek. Hanya saja, saat mereka kehilangan orang-orang yang dicintainya, mereka masih mendapati Mbak Ayu yang sudah dalam keadaan sekarat di dalam kamarnya. Saat yang bersamaan, Mbak Ayu juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia bisu sepenuhnya hingga ajal menjemputnya. Mbak Ayu disinggung terkena tulah akibat dari ritual buhl tali mayit yang dilakukan oleh Nyi Rati. Dan dari situlah semuanya menjadi usai. Tak ada lagi yang melakukan ritual ini hingga 15 tahun ke depannya, saat dimana Mas Krishna dan juga Raden Surapto kembali untuk memberikan sebuah manuskrip terah terkait keluarga Ningrat dan keluarga Bratasena. Tamat. Akhirnya selesai juga. Tuliskan kesan dan pesan teman-teman semua pendengar terkait dengan cerita ini ya. Semoga bisa memberikan semangat bagi saya dan juga Mas Restu sebagai penulisnya untuk membuat karya tulis lainnya guna menghibur kegabutan teman-teman semua. Selanjutnya setelah Nyi Priketek selesai, akan ada cerita dari sisi lain dari keluarga Bratasena. Mereka yang memiliki terah dari timur bermaksud membalaskan dendam atas kematian Raden Angkoro. Sempat disinggung juga akan ada kemunculan Kang Waris yang kedua. Nantinya akan ada sebuah cerita baru yang berjudul Si Danyang Lembah Jengges, sisi gelap keluarga Artonegoro. Di cerita ini juga akan dijelaskan terkait pendamping masing-masing dari Aisyah dan juga Rahardian.
Dan itulah ceritanya. Terima kasih banget buat kalian sudah mendengarkan dari awal sampai akhir. Dan inilah benar-benar ujung dari ceritanya. Tidak ada kelanjutan lagi dari Ngeprik Attack ini, karena semuanya sudah meninggal, sudah berada di alam lain, teman-teman. Terima kasih banget buat kalian semua yang sudah mendengarkan cerita Ngeprik Attack ini dari part 1 awal banget hingga terakhir sampai di sini tanpa adanya jeda-jeda atau tanpa di-skip gitu ya. Langsung berurutan gitu, semuanya langsung ditonton semua. Itu makasih banget ya semuanya. Akhirnya teman-teman, sebuah cerita yang sangat menguras banyak emosi dan juga jiwa ya. Jujur saya di sini baper sih untuk membaca cerita ini karena kehilangan banyak orang yang rela berkorban untuk demi selesainya dari pesugihan Ngeprik Attack ini. Nah, buat kalian nih, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar ya. Yang sudah hadir, yang sudah nonton cerita ini, jangan lupalah untuk absen dulu dari mana kalian, dengan siapa, agar saya lebih kenal dengan kalian semua, agar saya bisa lebih lebih semangat untuk menceritakan cerita selanjutnya kepada kalian semua. Ya. Seperti biasa, saya di sini undur pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa buat kalian yang suka, klik tombol like-nya, dan juga yang belum subscribe, klik tombol subscribe dong. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Dimensi Mimpi. Saya di sini undur pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermimpi.